Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang kami buat yang berjudul The Role of Intranet in Building Effective Collaboration in Healthcare. Jadi yang pertama kita akan perkenalan dulu. Oke, jadi nama saya Muhammad Keiko Fariza dengan NIM 1872 5051 dengan rekan saya Muhammad Fathur Bani Muhasibi. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi latar belakangnya, intranet telah berevolusi dari platform komunikasi internal yang sederhana menjadi alat yang canggih, memberikan serangkaian fungsi mulai dari komunikasi waktu nyata hingga akses tanpa batas terhadap informasi yang penting. Nah, dengan luasnya landscape layanan kesehatan dan penggunaan intranet dalam layanan kesehatan, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran intranet dalam membangun kolaborasi efektif di pelayanan kesehatan dengan kolaborasi dari teknologi. Nah, lalu untuk metode penelitian. Jadi yang pertama, metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi teoritis, yaitu suatu kajian berdasarkan landasan teori yang berdasarkan dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, yang kedua, menjadi model studi teoritis, sebuah penelitian dengan kerangka kerja yang dibuat peneliti untuk menyusun proses penelitian dan merencanakan bagaimana pendekatan terhadap menganalisis suatu penelitian tertentu. Lalu yang terakhir, untuk menentukan tujuan penelitian dan mengembangkan perspektif yang terinformasi, peneliti ini membuat model teoritis dengan melibatkan analisis literatur subjek, termasuk studi penelitian sebelumnya dalam artikel jurnal. Nah, lalu tujuan penelitian yang terakhir. Nah, tujuan penelitian ini memiliki tujuan yang pertama, merancang aplikasi web pada rumah sakit yang menyediakan fasilitas bagi petugas untuk memudahkan para petugas yang sedang bertugas. Lalu yang kedua, untuk melayani pasien agar lebih cepat dan mudah dalam melakukan pemeriksaan atau administrasi dan juga kenyamanan penggunanya. Lalu yang terakhir, memudahkan dalam mengontrol data yang masuk dalam proses transaksi pada rumah sakit dengan cepat dan akurat. Nah, fungsinya untuk lebih memudahkan manajemen rumah sakit dan efisiensi waktu serta sumber dayanya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait benefit dari intranet ini. Yang pertama, bisa sebagai pusat repositori karena jaringan intranet tidak bisa diakses sembarangan orang, sehingga data penting perusahaan akan jauh lebih aman menggunakan intranet ini. Kemudian bisa sebagai sarana komunikasi perusahaan. Potensi kebocoran informasi dalam perusahaan akan lebih minim terjadi. Ketiga, dengan mempermudah kolaborasi, memudahkan semua orang dalam perusahaan untuk saling berkolaborasi dengan berkomunikasi dan mengirimkan data-data penting dengan aman. Kemudian yang keempat, manajemen proyek seperti membuat daftar tugas, daftar hadir, direktori karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian ada intranet advantage. Yang pertama, dapat mengurangi email dan rapat. Yang kedua, bisa meningkatkan keterlibatan karyawan dan berbagi pengetahuan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, membantu organisasi untuk membangun budaya kolaboratif dalam internal. Keempat, meningkatkan produktivitas dalam suatu organisasi tersebut. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan internet, insiden dan kesalahan dapat dikurangi atau berkurang. Yang keenam, meningkatkan akses terpusat ke informasi tersebut. Kemudian ada internet disadvantage. Yang pertama, internet bisa sangat mahal dan memakan waktu untuk diimplementasikan ke dalam sistem tersebut. Kemudian yang kedua, pengalaman pengguna yang buruk menghasilkan tingkat penggunaan yang rendah. Yang ketiga, sulit untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas dalam pengimplementasian internet ini. Kemudian yang keempat, internet mengurangi interaksi tatap muka antar karyawan dan ini dapat menghambat kerjasama antara satu dengan yang lain. Yang kelima, informasi dapat dibagikan di luar jaringan lokal karena satu mesin yang rusak atau disusupi. Yang keenam, pengguna biasanya menggunakan kata sandi yang mudah ditebak. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa integrasi intranet di sektor layanan kesehatan bukan hanya tentang adopsi teknologi. Ini merupakan evaluasi dalam cara mencapai layanan kesehatan. Dengan adanya internet ini, tentu kita dapat memberikan aksesibilitas menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif kepada para pasien. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam PPT kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.